Nggih, dibuka dulu, Bu. Nggih. Nggih, monggo dibuka Bu Civi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa Selamat kabar? malam. Baik. Alhamdulillah baik. Suaranya kok gema, Bu? Nggih. Iya. Nggih, mohon maaf. Perkenalkan, saya Divi Nupriyah SPD yang akan memandu jalannya acara webinar pada malam hari ini dengan judul Kiat Sukses Validasi Aksi Nyata PMM. Nah, berikutnya saya sampaikan beberapa ketentuan kegiatan webinar pada malam hari ini. Yang pertama adalah ketika narasumber menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan instruksi. Kemudian yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua narasumber menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga, dimohon untuk menjaga ketenangan selama kegiatan berlangsung. Belum kita mendengarkan pemaparan oleh dua narasumber yang sangat hebat-hebat ini, kita mendengarkan opening speaker oleh Bapak Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Pasuruan. Ada Bapak Nur Salim MPD. Kami persilakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati yaitu Ibu Divi Nupriyah SPD, yaitu salah satu penggerak ya, salah satu pendekar ya, TK DWP 5 Arjosari. Yang kami hormati Ibu Lili Sumiati SPD, yaitu dari TK PGRI Rejoso. Kemudian yang kami hormati Ibu Halimatus Sa'diyah SPD, juga selaku narasumber dari TK DWP Purwosari. Alhamdulillah pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini, malam ini kita berbagi ilmu, yaitu saling nanti sharing, sehingga akan menambah satu dari yang lainnya. Tak lupa kami hormati dari semua peserta yang hadir di sini, yang sama-sama nanti memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan oleh narasumber, dan juga mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, sehingga ini merupakan momen yang baik patut kita syukuri untuk ke depan ya. Untuk kegiatan semacam ini saya sangat apresiasi sekali, bangga pada guru PAUD, yaitu diantara sini mungkin TK, mungkin ada yang peserta dari KB. Ini merupakan kebanggaan pemerintah daerah. Ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, mana teman-teman atau guru-guru ini sudah dengan itikat sendiri, dengan motivasi sendiri, yaitu berani dan mau ya untuk saling sharing ya. Kalau mungkin dinas saja yang berjuang, insya Allah tidak akan bisa seperti ini. Ini adalah berkat kemauan dari semuanya ya. Dengan adanya kemauan mandiri, ini nanti akan mempercepat, yaitu peningkatan kompetensi dari guru-guru yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini nanti untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan PAUD di Kabupaten Pasuruan. Ini saya nilai sangat cepat ya.
di luar dugaan saya. Kalau dulu saya, waduh ini bisa enggak semacam ini, ternyata alhamdulillah kemarin insya Allah Bu Halimah Sa'diyah ya, ini waduh ini bagus, saya mau hadir ini kalau seperti ini kan gitu ya. Ini nanti mudah-mudahan nanti ditiru atau dilaksanakan oleh teman-teman yang lain ya. Ini kalau saya nilai teman-teman, motivasi diri itu sudah melebihi 70% ya. Karena apa? Karena motivasi itu kalau saya bilang ada dua ya, motivasi diri dan motivasi yang berasal dari luar. Jika tidak ada yang merintah kemudian berjalan sendiri, itu sudah motivasi dirinya sudah lebih besar daripada motivasi luar. Nah kalau semuanya seperti ini, insya Allah nanti Dinas Pendidikan ini tinggal memfasilitasi saja ya. Makanya saya ke Bu Halimah kemarin, kok sedikit fasilitasnya ya, cuma 100. Nah nanti kalau misalkan nanti ingin yang lebih besar, ada kami punya, insya Allah kalau tidak pas terpakai ada sekitar 300 ya. Ini mungkin nanti akan agak lebih luas ya. Ini kegiatan semacam ini sesuai dengan filosofi bahwa untuk memutihkan itu beras itu tidak dari siapa-siapa, tapi dari gesekan antar beras yang lain ya. Untuk meningkatkan kompetensi, apabila ada gesekan antara satu teman dengan teman yang lain, maka ini namanya revolusi ya. Jadi gerakannya lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Nah, ini nanti tolong, ini nanti yang teman yang lain ini akan diviralkan dan bisa ditiru oleh teman-teman yang lain sehingga semuanya memakai semacam ini. Ini sudah saya suruh pada PAUD pengembangan ya, dapat pengembangan. Ini wajib ini semacam ini itu ya. Apabila PAUD pengembangan ini sudah melaksanakan, kemudian punya hasil, nah ini walaupun sedikit saja, tapi diserahkan dengan teman yang lain. Nah, barangkali temannya, oh iya, kalau gitu saya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Mungkin ya, menurut kita, pengalaman kita itu wah menurut, tapi mungkin menurut orang lain pengalamannya akan wah ini bisa ditiru, walaupun mungkin kita awal tidak pede ya. Dengan seperti ini mungkin menambah kepedean dari mereka yang tampil kan gitu ya. Ini yang lainnya harus berani juga untuk tampil semacam ini. Mungkin ini dalam lingkup kecil ya kita belajar, tapi nanti bisa lingkup yang besar. Nah, Bu Divi ini sudah berapa kali ini sudah mencoba gitu ya di Rejoso. Ini sudah dikembangkan kolaborasi antara pendekar, kombel maupun guru penggerak. Ini sudah bagus, saya apresiasi. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak. Tadi saya mendengarkan ceramah sedikit dari Kiai Agil Sirot bahwa agar orang ini tahu segalanya maka harus mengaji. Nah, mengaji di sini adalah ilmu. Apabila orang berilmu, maka orang tersebut akan tahu segalanya dan bisa mengembangkan dirinya. Tanpa ilmu, maka kita tidak akan bisa maju. Ya, ini diantaranya semacam ini. Anggaplah ini kita menuntut ilmu saja ya. Biar selain kita kesel, ya, selain kita cuma bangga diri, tapi mendapatkan pahala yang dicatat sebagai ibadah. Ya, walaupun sedikit, insya Allah kalau untuk menuntut ilmu pahalanya besar. Ya, ini niatkan saja semuanya untuk menuntut ilmu, saling berbagi. Di sini nanti tidak ada namanya menjelekan orang lain, tapi di sini berbagi yang baik. Mari kita tiru, yang mungkin yang kurang baik mari kita tidak kita lakukan. Makanya di sini pun moderator harus berperan penuh ya. Misalkan nanti terjadi sesuatu moderator harus sudah langsung menghentikan ya. Agar agar kita tidak ada saling musuhan dan sebagainya, karena di sini adalah saling sharing ya. Tidak ada istilah salah, tidak ada ya, semuanya benar ya. Walaupun nanti ada hal
hal yang kurang, tapi nanti kritiknya ini tetap ada unggah-ungguhnya ya. Jadi kenapa kok demikian? Biar tidak ada saling nanti oh iya lagi nanti tampil mau awas ya tak gini, tidak ada semacam itu kan gitu kan ya. Nah ini mungkin saya tidak bisa menyampaikan terlalu banyak dan saya juga tidak bisa mengikuti sampai akhir, tapi saya doakan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi pelopor bagi teman-teman yang lain ya, sehingga nanti semakin banyak guru PAUD yang mampu dan mau ya. Kadang mampu toh dan mau ya tidak bisa ya, yang mampu mau dan juga mau memberikan sedikit ilmu pada yang lain ya. Kalau ilmu diberikan itu bagaikan sumur bisa selalu diangsu tapi nanti sumbernya semakin besar ya, makanya tidak medit ya. Jangan medit ilmu karena ilmu ini semata-mata dari Allah yang Maha Kuasa ya. Semakin banyak sama sharing ilmu, semakin banyak sharing kemampuan, maka sampai ilmunya nanti akan ditambah, insya Allah tambah pinter. Akan dikasihkan ilmu-ilmu lain yang baru yang tidak kita duga-duga ya gitu ya. Nah ini waktu yang sedikit ini mari kita manfaatkan, yaitu untuk Bu Halimatus. Misalkan nanti ada lagi, nanti saya diberitahu ya Pak saya ingin lebih besar lagi ya, sampaikan ke kami, insya Allah nanti kami usahakan untuk Zoom yang sekitar 300 saja insya Allah ya, sehingga tambah banyak ya 25 ya. Ya terima kasih, kami hanya bisa mensupport sampai ini kemampuan kami. Insya Allah nanti mudah-mudahan PAUD ini sesuai dengan harapan pemerintah Kabupaten Pasuruan, semakin banyak yang muncul di luar kabupaten ya. Ini sebetulnya tiap tahun ada lomba-lomba yang harus diikuti oleh guru-guru PAUD insya Allah ya. Kemarin ini ada lomba tingkat provinsi, tapi kita masuk 10 besar, yaitu diraih oleh TK Ceria Pandaan ya. Kemudian dipanggil ke Malang, ternyata masih belum bisa 1, 2, 3 ya. Nanti kalau sudah bisa 1 dikirim ke Jakarta. Nah, ini tiap tahun. Tolong nanti bisa dicari informasi semacam itu sehingga nanti tahun depan banyak yang daftar ya. Nah ini saya nanti akan nelpon juga bagi yang sudah ikut lomba tingkat provinsi maupun tingkat nasional yang tahun kemarin, ini bisa biar membagi pengalaman baiknya seperti sampean semua ini, sehingga walaupun nanti melalui Zoom gitu ya, kiat-kiat untuk ikut lomba dan juara. Seneng banget kok untuk dapat juara itu ya. Ini mumpung kurang 1 tahun ya, insya Allah bisa dipersiapkan. Terutama teman-teman yang sudah aktif seperti ini, insya Allah inovasinya banyak insya Allah ya. Tapi kadang nggak pede ya, ini untuk menang apa enggak, ini apa enggak, kan seperti itu biasanya ya. Tapi pede aja sudah, yang penting daftar toh ya. Perkara menang dan juara itu urusan belakang, yang penting pengalaman ya. Insya Allah apalagi guru-guru yang terkait di sini ya, di Kombel maupun penggerak ya, maupun komunitas-komunitas lain, insya Allah pengalamannya lebih banyak kalau nanti ikut daftar di GTK, sehingga nanti Pasuruan pesertanya semakin banyak ya. Perlu sampai ketahui, saya pernah lomba tingkat provinsi itu pesertanya telu. Nah sehingga diambil 1, 2, 3, jadi dapat juara semua 1, 2, 3. Siapa tahu nanti seperti itu kan gitu ya. Jadi tidak perlu baik, tapi yang menurut sampean itu yang terbaik menurut saya, nah ikutkan aja. Mulai sekarang disiapkan ya catatan yang sampai lakukan, sehingga dalam 1 tahun mungkin itu saya berhasil. Nah itu bisa diangkat ya. Tapi cari yang sedang booming sekarang ya. Saya apa yang booming? 1, perundungan, bullying bagi anak PAUD. Nah ini mau sampai nanti sekarang ya gitu ya. Kemudian sekolah sehat ya.
memanfaatkan PMM, maksimalisasi PMM, kombel ya, guru penggerak apa yang yang itu ya, juga termasuk lokakarya, bagaimana membuat lokakarya agar menarik. Ini bisa mencatat pengalaman-pengalamannya atau pengimbasan tentang apa, ini kan menarik ini, hal-hal yang menarik, yang terbaru, yang baru yang ada di permukaan. Nah ini saran saya, ayo yang guru-guru yang ini ikut semua nanti ya, jangan ngambil juara atau pokoknya aku masuk, ini yang menurut saya terbaik ya, prinsipnya diikuti juknisnya, petunjuknya, insya Allah bisa juara ya. Sharing ke saya, insya Allah, karena saya sering udah membanggakan diri, tapi saya sering ikuti lomba, mulai dari guru saya juga ikut, jadi kepala sekolah ikut prestasi, dan pengawas pun saya juga prestasi ikut lomba semacam ini. Insya Allah nanti pengalaman saya bisa saya sharingkan bagaimana lihat menjadi juara ya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih, sukses selalu, semangat selalu, jangan berhenti di sini, terus sebarkan, viralkan ya, bahwa PAUD Kabupaten Pasuruan sudah melaksanakan semacam ini ke mungkin ke direktorat, ke kementerian, BPGP dan sebagainya. Diviralkan saja, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti sampai dipanggil untuk memimpin sebagai moderator kayak narasumber atau yang lainnya. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung dulu ya, karena ada kegiatan lain. Ya, bisa langsung diteruskan ya. Terima kasih ya. Terima kasih atas pembinaan yang telah disampaikan oleh Bapak Kabid PAUD PNF Kabupaten Pasuruan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua bisa melaksanakan apa yang telah beliau sampaikan tersebut. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi oleh narasumber pertama kita, yaitu Ibu Lili Sumiati SPD. Beliau adalah pengajar di TK PGRI Purworejo Kabupaten Tulungagung, dan beliau adalah salah satu narasumber nasional yang sudah berlalu lalang dalam kegiatan webinar yang ada di PMM. Banyak sekali pengalaman dan prestasi beliau raih, dan saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Salah satunya adalah beliau guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Tulungagung. Kemudian beliau adalah PP angkatan 9. Kemudian finalis Duta Teknologi Kemendikbudristek Jatim tahun 2022, penggerak komunitas belajar terpilih, trainer Orbit Guru Merdeka, mentor nasional Sagu Sablok, dan masih banyak lagi. Untuk lebih lengkap dan jelasnya bisa disampaikan oleh beliau langsung. Kepada Ibu Lili Sumiati SPD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Divi atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini Bu Divi apa share screen ya? Kayak share screen lewat HP-nya, coba dicek. Ini siapa? Ada yang share screen pakai HP ini? Wiwi rupanya sergin itu. Oh, Wiwi. Teman saya. Oh. Untuk Bu Wiwi, ngapunten, bisa dimatikan Bu? Iya. Kayaknya kepencet itu tadi. Ya, Bu Wiwi tolong dimatikan sergirnya di HP-nya. Oke, terima Ada kasih. operator langsung bisa menghandle operator. Oke.
Terima kasih Bu Divi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tapi sudah dikenalkan sama Bu Divi. Saya dari Tulungagung, Bapak Ibu ya. Ini saya teman dari Bu Halimah Sa'diyah. Untuk mungkin mempersingkat waktu langsung saja nggih Bu Halimah, saya akan mencoba share screen. Bagaimana kita nantinya lolos aksi nyata PMM? Sebenarnya mudah, namun ada beberapa yang biasanya itu ada perbaikan begitu ya Bapak Ibu. Itu mungkin karena, nanti saya jelaskan dulu sebentar. Bu Divi, sudah terlihat share screen saya? Ya, oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita nantinya bisa lolos validasi ya? Karena saya lihat kebanyakan Bapak Ibu yang di PAUD ya, sekitar saya sendiri itu masih jarang mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM. Mungkin saya bertanya yang di daerah Pasuruan bagaimana, sejauh mana Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM. Mungkin bisa sampai aksi nyata ada berapa, silahkan coba tuliskan di kolom chatnya Bapak Ibu, biar saya tahu bagaimana nanti kita mulai untuk pembelajarannya. Silahkan ketik di kolom chat mungkin sertifikat berapa yang sudah didapatkan, itu mungkin yang daerah Pasuruan nggih. Saya tunggu. Saya baru 2. Terus ada lagi Bapak Ibu sudah dapat 5. Sebelas, luar biasa, ini sudah 11. Saya masih belum, Bunda, gagal sampai 3 kali. Oke, terima kasih atas partisipasinya ya Bapak Ibu. Mungkin langsung saja di sini saya akan langsung ke platform Merdeka Mengajar ya. Nah, di sini pemerintah itu menyediakan platform yang memudahkan kita bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi agar pembelajaran kita bisa meningkat, hasil belajar murid juga bisa meningkat, bagaimana kita bisa bersama-sama bareng kolaborasi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini pemerintah menyediakan platform yang sangat mudah sekali diakses, mulai dari bisa di HP atau dari laptop, di web, tidak perlu install aplikasi, itu bisa. Nah, di sini ada beberapa pelatihan mandiri komunitas. Nah, ini ada LMS, refleksi kompetensi. Nah, untuk meningkatkan kompetensi kita guru-guru itu diharapkan Bapak Ibu mengakses pelatihan mandiri di sini. Gitu nggih. Nah, di sini ada beberapa topik yang direkomendasikan. Mungkin yang masih awal-awal bisa menyesuaikan topik yang direkomendasikan. Nah, terutama direkomendasi belajar. Namun untuk PAUD
Karena belum ada ANBK, mungkin untuk rekomendasi belajar ini masih belum ada begitu. Kalau rekomendasi belajar ini sebenarnya Bapak Ibu terintegrasi dari raport pendidikan. Jadi coba yang SMA, SMP, SD dikaitkan dengan raport pendidikannya. Di situ ada yang biasanya harus dibenahi berwarna kuning. Nanti terintegrasi juga di platform Merdeka Belajar. Nah, di sini ada pelatihan yang direkomendasikan untuk memperbaiki raport pendidikannya begitu. Tapi untuk PAUD sementara ini belum ada. Nah, bagaimana kalau untuk PAUD? Untuk PAUD bisa rekomendasi topik ini bisa, atau langsung klik topik ya. Klik topik di sini. Nah, kita pilih kebutuhan apa yang sekiranya kita lebih dekat. Misalkan untuk saat ini kita memulai kurikulum merdeka. Nah, kita ambil saja di kurikulum merdeka begitu. Di sini banyak nggih pelatihan-pelatihan yang bisa kita pelajari dengan sangat mudah sekali. Di waktu yang longgar, kapan saja, di mana saja. Karena apa? Bisa diakses melalui HP. Mungkin ketika kita jam segini sudah longgar atau gimana, kita bisa buka-buka nih Bapak Ibu. Daripada kita lihat sinetron atau apa begitu, kita bisa mengakses di sini untuk meningkatkan kompetensi kita gitu. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan sertifikat ya, agar tidak kebanyakan ada yang perbaikan seperti itu nggih. Nah, ini sertifikat tersedia ini langsung lulus validasi. Alhamdulillah selama ini ketika saya membuat aksi nyata belum ada yang perbaikan begitu. Nah, kita lihat bagaimana triknya agar tidak perbaikan. Coba saya buka yang salah satu saja dulu. Kalau yang sudah ada sertifikat tidak ada rinciannya. Mungkin yang ini Bapak Ibu. Saya buka dulu. Yang transisi PAUD SD 2, penguatan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengakses pelatihan secara mandiri. Ya, di sini kita pelajari. Mungkin kalau di sini ada kuis, ini kuis. Terkadang juga ada video. Kalau kita sudah pelajari berarti akan centang hijau begitu. Nah, terkadang Bapak Ibu bingung dengan cerita refleksi. Tidak usah bingung. Cerita refleksi ini yang penting bagaimana refleksi kita setelah mempelajari modul tersebut. Tulis saja misal kesimpulannya, intinya apa yang kita pelajari hari ini, begitu saja, mudah sekali. Nah, selanjutnya setelah modul-modul terselesaikan, nanti kita akan mengerjakan post test. Karena saya sudah selesai dan istilahnya lulus post test, ini ada seperti ini, gambar seperti ini. Kalau belum bisa diulang beberapa kali Bapak Ibu. Jadi post test ini tidak usah takut. Kadang mungkin namanya post test itu terkadang kita merasa enak post test sih gitu ya, kayak takut gitu ya. Tapi enggak usah takut, itu bisa diulang-ulang sampai benar. Nah, kalau benar sudah nantinya akan dapat jempol begitu. Nah, selanjutnya setelah mengerjakan post test dan mengerjakan beberapa modul, biasanya misalkan transisi PAUD SD ini ya, satu modul tapi di dalamnya itu ada beberapa modul. Ini contohnya ada 6 modul. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan, kita harus melengkapi aksi nyata agar kita mendapatkan sertifikat. Namun, sertifikat itu tidak semudah yang kita langsung dapat. Kita seperti webinar, misalkan dapat 32 JP,
langsung dapat itu enggak. Kalau yang ini harus unggah aksi nyata sampai lolos validasi begitu. Nah, bagaimana kok kita sering misalkan ada perbaikan, mungkin ada yang di dalam rincian ini tidak diunggah begitu. Kebanyakan Bapak Ibu yang perbaikan itu cenderung mungkin di umpan baliknya gitu. Nah, jadi agar lolos validasi, Bapak Ibu benar-benar mencermati rincian yang akan diunggah di aksi nyata. Jadi di sini itu harus dicermati dan dilaksanakan unggahannya begitu nggih. Nah, seperti ini contohnya, merancang instrumen asesmen yang sesuai bagi anak usia dini. Ibu dan Bapak akan membuat rencana asesmen sumatif yang dilakukan di akhir siklus pembelajaran yang berfungsi untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi dicermati satu-satu Pak, benar-benar dicermati nggih. Pertama-tama bukalah contoh teknik dan instrumen, di sini ada. Jika diperlukan Anda dapat membaca kembali. Selanjutnya, Anda dapat merancang instrumen asesmen sumatif dengan menggunakan teknik observasi atau kinerja. Dalam instrumen Anda tuliskan tujuan pembelajaran. Nah, berarti di instrumennya harus ada tujuan pembelajaran materi dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Anda dapat menggunakan template berikut ini. Bisa menggunakan template yang disediakan oleh PMM begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, rancanglah langkah kegiatan asesmen yang akan Anda lakukan dengan menggunakan instrumen yang telah Anda buat di atas. Melakukan sesi diskusi bersama dengan rekan sejawat dengan pertanyaan pemicu sebagai berikut. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini yang harus ada juga di slide-nya Bapak Ibu yang mau diunggah, di PDF Bapak Ibu yang mau diunggah begitu nggih. Ini nanti yang mengisi rekan sejawat. Terkadang umpan balik itu tidak hanya dari rekan sejawat, terkadang juga dari siswa. Makanya di sini harus dicermati. Kalau dari rekan sejawat ya diunggah dari yang rekan sejawat. Kalau permintaan siswa juga dari siswa dan memenuhi pertanyaan yang diminta begitu nggih. Nah, ini yang 8. Unggah dokumen aksi nyata Anda, instrumen asesmen sumatif Anda dalam bentuk PDF. Rancang langkah kegiatan asesmen dalam bentuk PDF. Hasil diskusi Anda poin 7 dalam bentuk video 3-7 menit gitu. Nah, jadi kalau ini mintanya video, nanti yang bagian ini PDF-nya divideokan sekalian, berarti bisa unggah dalam bentuk video begitu. Jadi diskusi poin 7 dalam bentuk video 3-7 menit ini harus dilampirkan begitu. Nah, terkadang kita tidak diminta untuk video, diminta hanya untuk umpan balik. Nah, umpan baliknya tersebut kita masukkan di PDF yang kita akan unggah. Nah, yang sering Bapak Ibu itu perbaikan, umpan baliknya itu salah. Yang salah gimana? Biasanya cenderung dikira itu yang dari PMM yang di-share diberi umpan balik. Bukan. Jadi, di dalam PDF-nya sebelum di-share, sebelum diunggah ke PMM itu harus ada umpan balik yang dimasukkan di slide PDF-nya begitu. Itu yang menyebabkan biasanya Bapak Ibu perbaikan. Jadi tidak memenuhi apa yang ada di rincian aksi nyata begitu. Ketika Bapak Ibu merasa sudah memenuhi, namun mungkin validatornya salah begitu ya. Bisa juga Bapak Ibu banding begitu ya.
bisa seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memberi contoh slide saya yang sudah lolos validasi. Saya hentikan dulu. Mohon maaf, Bu. Ya, Bu. Gimana Bu Devi? Screen-nya tidak tampil. Oh, ya. Oh, enggak tampil ini tadi. Yang PMM. Ini sudah saya tutup slide-nya. Saya mau ganti slide lagi. Yang PMM tadi apa enggak tampil, Bu? Tampil Bu Oh, tadi sebentar. Oh, gitu. Ya. Berarti saya yang Tampil Bu, tampil lengkap punya oh saya. lengkap. Oh, yang lengkap berarti ya, sudah ya. Yang akhir-akhir tadi loh Bunda Lili yang akhir lah. Yang rincian. Ya. Tadi ada yang tanya semuanya itu. Oh, gitu. Oke. Bapak Ini wes jaringannya, Bu. Ini saya share screen yang contoh saya ya, contoh yang sudah. Oh, lengkap. Alhamdulillah. Hmm. Nah, ini salah satu contoh slide saya yang saya unggah sudah terlihat ya, Bu? Nggih, sudah. Yang ini juga lolos validasi. Nah, yang ini kalau saya aksi nyatanya penguatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang pertama, bukan yang kedua. Karena saya tidak buka ke pertama, kenapa? Karena sudah dapat sertifikat, jadi rincian aksi nyatanya itu sudah tidak bisa dilihat lagi, begitu nggih. Di sana itu kemarin itu ada permintaan membuat 3 rancangan pembelajaran begitu, 3 hari begitu ya. Di situ juga disediakan template-nya, maka saya juga ambil template dari PMM. Lebih mudah menurut saya Bapak Ibu daripada kita buat sendiri begitu. Nah, ada 3 rancangan yang nantinya silahkan didiskusikan dengan rekan sejawat begitu. Ntar ini not responding. Jadi, nah ini Bapak Ibu, saya memenuhi permintaan dari aksi nyata tersebut. Jadi, diminta untuk melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan rekan sejawat tersebut memberikan umpan balik. Nah, jadi dokumentasinya Bapak Ibu juga diupload, nggih. Kalau tidak ada dokumentasi seperti ini bisa juga tidak lolos validasi. Nah, validasi ini biasanya kurang lebih 2 minggu begitu untuk validasinya. Kalau lolos itu biasanya ya langsung dapat sertifikat, kalau tidak harus perbaikan sekitar 2 minggu begitu. Nah, umpan balik yang diminta itu dari rekan sejawat. Iya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, ya harus dipenuhi. Nah, umpan balik Bapak Ibu itu sangat mudah. Kita memberi tulisan tangan, tidak apa-apa. Atau kita kirim lewat WA supaya rekan sejawat kita untuk mengisi, tidak apa-apa. Tidak harus pakai Google Form. Terkadang mungkin aku nggak bisa loh pakai Google Form seperti itu. Tidak, sekarang sangat mudah sekali untuk umpan balik ya. Jadi ketika ada cuma tulisan seperti ini juga bisa diterima. Kemarin saya itu ada juga aksi nyata yang dengan anak-anak. Nah, di situ anak-anak saya tanya dengan anak-anak, tapi juga saya tulis tangan saja. Di situ saya
ditanya kepada anak-anak jawabnya ya cuma iya dan tidak. Ya nanti kalau iya berarti gambar apa itu ikon senyum seperti itu bisa. Jadi Bapak Ibu sangat mudah sekali. Mungkin Bapak Ibu yang perbaikan itu kebanyakan di sini, terjebak di sini, umpan baliknya tidak masukkan di slide yang akan diunggah di aksi nyata begitu nggih. Jadi wajibnya Bapak Ibu sesuai dengan rincian aksi nyata yang diminta. Jadi dokumentasi itu ada foto-foto biasanya, terus umpan balik dari rekan sejawat atau dari murid seperti itu. Nah, ini harus dilengkapi. Kalau tidak, mesti itu akan perbaikan begitu. Ini contoh, salah satu contoh. Jadi disesuaikan permintaan yang ada di platform Merdeka Mengajar gitu. Nah, oke, saya tutup dulu. Jadi mudah Bapak Ibu. Mungkin kita terkadang itu istilahnya awang-awangan begitu ya, dadak unggah aksi nyata dan sebagainya begitu. Sebenarnya aksi nyata itu sangat mudah. Mungkin terkadang misalkan Bu Halimah sudah selesai aksi nyatanya di Canva seperti itu. Buatnya di Canva. Bu Halimah bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang belum di-share itu Canvanya. Tapi jangan dipakai langsung dipakai. Maksud saya begitu, harus di ATM biar tidak plagiat dan sesuai permintaan sesuai dengan aksi nyata Bapak Ibu begitu bisa. Jadi dari Canva itu kirim linknya, linknya ya salin tautan itu dibikin bisa edit dan bisa dilihat dengan semua orang, nanti bisa kolaborasi. Namun jangan lupa disalin dulu, salin slide-nya, salin Canva-nya itu diduplikat begitu ya. Kalau tidak nanti punyanya Bu Halimah ya jenengan yang edit, jadinya punyanya Bu Halimah jadi berubah begitu. Jadi salin tautan itu bisa sangat mudah sekali kalau pakai Canva. Jadi bisa berkolaborasi misalkan dalam satu sekolah. Contohnya dengan Canva Bu. Siap. Saya bukakan dulu ya. Contoh dari Canva saya bukakan dulu. Bentar, semoga tidak loading lama. Tapi bisa saya share Canva saya yang bentar. Saya buatkan salinan dulu. Yang aksi nyata Merdeka Belajar ya. Saya share nggih. Tapi saya buat salinan dulu. Kalau tidak saya buat salinan. Bapak Ibu nanti kalau pakai punya saya, walaupun saya salin harus dibuat salinan juga, nggih. Kalau tidak, mungkin kalau semua pakai punya saya yang saya share nanti misalkan sama-sama ngedit, jadi tidak jadi nanti, nggih. Saya share dulu aksi nyata yang bentar nggih, saya carikan. Tadi tidak saya siapkan ya. Bentar, ini agak lemot. Mungkin sambil menunggu bisa bincang-bincang sebentar Bapak Ibu. Saya kirim di chat nanti ya.
Ini masih loading sayang. Saya Bu cari Divi mendengung. Dimatikan sebentar Bu Divi. Nah, ini aksi nyata saya ya. Yang Merdeka Belajar ini juga sudah tervalidasi, sudah dapat sertifikat. Saya bagikan ya. Lah gini, terlihat ya Bu ini ya. Share screen saya yang Ya, nggih. ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita agar bisa berkolaborasi ya, ini kita klik bagikan akan muncul seperti ini, ya. Nah, ini kita buat yang punya tautan, terus ini dibuat yang bisa edit, begitu. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa edit. Namun jangan lupa kita salin dulu, ya. Kita salin dulu. Kalau tidak kita salin, nanti tabrakan, semua ngedit punya saya ini nanti. Gitu. Gimana caranya? Sebentar ini. Nah. Oke. Saya kirim di kolom chat. Nah, nah. Nah, nanti akan muncul begini Bapak Ibu. Kalau diklik. Udah muncul apa belum? Share screen. Oh, sudah. Nah, ini ada edit presentasi, kita klik ya. Ya. Pakai akun belajar ID nggih, jenengan pakai akun belajar ID. Kalau ndak pakai akun belajar ID nanti akses yang pro-nya tidak bisa. Ya, ini coba saya pakai yang akun belajar ID saya. Kalau punya saya itu bukan akun belajar ID tapi sudah pro Bapak Ibu. Ini coba saya yang pakai akun belajar ID saya. Nah, seperti ini. Guru.belajar ini kalau ada ini terima saja. Masuknya Canva-nya pakai akun belajar ID ya. Kalau enggak nanti bingung akses yang pro ya. Bentar ini loading masihan. Apakah ada yang sudah masuk ke Canva saya Bapak Ibu? Kalau sudah boleh share screen, ini saya loading ini lemot banget. Oh, bisa oke. Nah, kalau di situ ada titik 3 biasanya, bentar. Nah, begini ya Bapak Ibu tampilannya. Tadi
harusnya sudah masuk tapi ini belum. Gini aja, gini, kalau misalkan ini saya nggak bisa masuk ya, karena jadi edit presentasi ya. Habis itu kalau di laptop Bapak Ibu pilih file, terus salin, pilih salin ya gitu ada. Bentar, ini saya search. Nah begini ya, ini masih loading Bapak. Mungkin ada yang wifi-nya lancar terus sudah mencoba begitu, boleh share screen. Nanti saya pandu dari sini. Belum bisa. Nah, sudah muncul ini Bapak Ibu. Nah, ini banyak sudah masuk, ini EW siapa ini sudah masuk. Nah, gini nggih. Kalau ya. Nah, ini Budarwati sudah juga masuk. Ini kita klik file. Kita buat duplikat begitu ya. Ini punya saya sendiri jadi nggak bisa apa ya. Nggak muncul punya saya, harus coba. Ada yang sudah mencoba. Oke, kita klik file terus klik bentar. Gini ya, tak lihat dari HP aja. Kalau di HP itu titik 3 gitu loh, akan muncul titik 3 sebelah kanan itu, nanti bisa duplikat slide gitu Bapak Ibu, buat salinan begitu. Nah ini nih muncul saya, wes bisa ini. Lah, lemot tadi karena lemot tadi. Coba share screen lagi. Kalau Canva begitu. Ini Budarwati juga masuk. Sudah ketemu Bapak Ibu buat salinannya? Sudah. Nah, nanti begini Bapak Ibu. Nanti kalau sudah klik link saya, kalau ditutup nanti akan muncul di sini. Muncul di Recent Design ini akan muncul. Kita klik titik 3 ini buat salinan begitu ya.
Sinyal saya sangat tidak bagus. Gimana Bapak Ibu? Apa ada yang sudah bisa buat salinan? Udah ada yang mencoba? Ini mencoba Bu, tapi lewat HP. Oh, bisa? Enggak apa-apa. Heeh. Enggak apa-apa lewat HP. Soalnya ini lemot saya enggak bisa ya di sini. Ini sudah menekan salinan. Nah, ya itu Bu. Di titik 3 biasanya di titik 3 atas gitu buat salinan begitu. Ini Siap Bu, bisa Bu. lah itu ya. Jadi intinya buat salinan biar tidak mengubah punya yang ada begitu, punyanya yang asli begitu, nggih. Nah, itu bisa dipakai Bapak Ibu. Bisa dipakai cuma ya di ATM, jangan plek, nanti takutnya plagiat. Karena validatornya itu ya ada mungkin yang teliti, ada yang tidak. Ini Bu Sarmini ya Bu sudah buat salinan, siap ya begitu nggih. Ada yang teliti, ada yang enggak. Kadang yang sama itu jadi plagiat begitu. Mungkin ini jam 8:03. Selanjutnya Bu Halimah nggih. Mungkin dari saya itu saja, nanti bisa ditanya jawab ketika waktu sesi tanya jawab begitu. Mungkin dari saya itu saja Bu Divi, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Lili ilmunya yang telah diberikan. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi di komunitas guru penggerak Kabupaten Pasuruan dan di wilayah Purwosari. Kepada Ibu Halimatus Sa'diyah SPD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Divi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru aksi nyata yang sangat saya cintai, Bunda Lili, Bu Divi, dan Bapak Ibu yang hebat semuanya pada malam hari ini bisa berkumpul walaupun tidak luring, kita lewat tatap muka alhamdulillah masih sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan lewat giat belajar aksi nyata lolos validasi nantinya Bapak Ibu bisa menyelesaikan aksi nyatanya dengan baik tanpa harus pantun dulu ya Bapak Ibu. Boleh Bu. Jalan-jalan ke sawah, ketemu Bapak Tani menjual gabah. Bapak Ibu yang hebat membuat aksi nyata sangat susah. Kita membuat aksi nyata tadi saya memperhatikan, menyimak, dicat, ada yang 3 kali gagal, ada yang belum sama sekali belum menyelesaikan. Nah, kalau Bunda itu sudah level 4, saya baru level 1. Tapi saya mencoba berbagi praktik baik saya membuat aksi nyata untuk lebih mudah. Baik, saya akan share dulu ya Bapak Ibu sebentar ya. Bentar Bapak Ibu, saya mau share screen. Gimana Bu Divi sudah keluar?
Oh ya ini sudah. Sudah? Sudah Bu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah lihat. Sudah Bu Divi kelihatan mah belum Bu Divi? Bentar nih Bapak Ibu ya. Kiat untuk membuat aksi nyata biar Bapak Ibu nanti itu tidak terlalu sulit membuatnya, kita buka modul yang Bapak Ibu pilih, misalnya di sini belum tampil ya Bu ya. Nanti Ibu dan Bapak itu harus merangkum apa yang sudah dipelajari di modul. Jadi tidak boleh di skip ya Bapak Ibu. Apa sudah kelihatan Bu? Aksi nyata saya belum. Yang tampil itu gimmick ini sudah Ibu. Sudah. Ini salah satu contoh aksi nyata ibunda saya, kepala saya yang telah menyelesaikan aksi nyata topik 1. Nah, jadi untuk membuat aksi nyata ini saya langsung aksi nyata aja ya Bapak Ibu, karena tadi Bunda Lilik sudah membuka di PMM-nya. Saya langsung ke aksi nyata bagaimana kiatnya langsung divalidasi. Bapak Ibu kalau mempelajari topik ini, saya mengambil aksi nyata topik 1 menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar oleh Suhartati SPD AUD TK Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pasuruan. Beliau ini adalah kepala sekolah saya Bu. Ibu harus kalau mau ATM boleh, nggak disalahkan, amati, tiru dan modifikasi, tapi tidak boleh plek. Kalau plek nanti disebut plagiat. Nah, kalau sudah plagiat, walaupun bagus tampilannya nanti tidak akan mendapatkan sertifikat. Nah, di sini walaupun di topiknya tadi tidak ada pendahuluan, tapi saya memberikan pendahuluan Bapak Ibu. Saya mengambil benang merah dari apa yang sudah saya dengarkan di video tadi. Nah, terus di sini saya tidak plek apa itu yang ada di catatan di topik. Jadi saya itu kalau ini memang tujuan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro memang ini, jadi kita tuliskan saja. Misalnya kalau Bapak Ki Hajar Dewantoro punya 3 semboyan ing Ngarsa Suntorodo, ya tetap 3 walaupun semuanya sekabupaten atau se-Indonesia harus sama, yang walaupun ing Ngarsa Suntorodo ing Matimbang Basa itu harus memang begitu kalau memang semboyan. Terus di sini ada tujuan pendidikan tidak saya bacakan. Nah, terus di sini baru Bunda Bapak Ibu semua kita merangkum dari hasil yang kita dengarkan di video modul yang kita pelajari, yang sudah kita mendapatkan jempol luar biasa. Nah, di sini saya merangkumnya. Kalau Bapak Ibu misalnya merangkum, nggak mungkin sama kata-katanya. Misalnya di sini sistem Among, guru penyemangat yang menuntun dan memotivasi murid. Bapak Ibu nanti bisa membuat kata-kata yang lain. Misalnya Among adalah guru yang memberi apa, kan nggak sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini trik agar Bapak Ibu bisa lolos. Jadi boleh ATM tapi kata-katanya tidak umumnya. Kalau merangkum posisinya nanti misalnya guru A tempatnya di atas yang dasar-dasar pendidikan KHD. Nanti yang guru B nanti dasar-dasar ini ada di kolom ketiga. Jadi kan nggak sama. Apa itu? Tempatnya. Nah, di sini berarti tidak ATM secara total. Jadi Ibu dan Bapak bisa menggunakan trik ini. Nah, ini adalah rangkuman saya.
Kalau Bapak Ibu mau meniru seperti punyaan saya, monggo-monggo saja. Asalkan Bapak Ibu bisa merubah sedikit baik di atas maupun yang ada di tengah. Nah, ini adalah rangkuman saya. Kemudian harus ada refleksi. Nah, refleksi di sini yaitu dari materi Bapak Ibu yang dipelajari, misalnya tadi apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari tentang KHD. Nah, itu jenengan tuangkan di sini, pembelajaran berpusat pada guru dan guru adalah sumber belajar utama. Nah, ini refleksi dari diri sendiri sebelum kita mempelajari KHD. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran lebih menekankan aspek kognitif. Memang gitu kan Bu, Bapak ya, kalau kita dulu sebelum kita mempelajari ke refleksi KHD kan begitu. Kemudian kesuksesan murid dilihat dari segi nilai semata. Nah, refleksi ini langsung nanti ada jawaban. Nah, apa yang sudah berubah? Nah, kalau panjenengan sudah melakukan seperti ini, insya Allah validasinya langsung, jadi nggak ada yang gagal validasi. Nah, yang tadi kan pertanyaannya di atas sudah disebutkan refleksinya, kemudian dijawab di bawahnya. Pendidikan itu berpusat pada guru sebagai penuntun sesuai dengan sembahyang KHD Ingarso Suntolodo ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani. Ini Bapak setelah dan Ibu setelah mempelajari modul topik Merdeka Belajar. Kemudian dijabarkan nomor 2 apa? Merdeka Belajar dalam pembelajaran tidak lagi memaksa anak dengan kurikulum semata, tetapi juga membebaskan anak dalam menyalurkan bakat, minat dan potensi yang ada. Ini adalah rangkuman dari saya sendiri Bunda ya. Jadi tidak harus plek lihat di modul. Kemudian penerapan budi pekerti dalam setiap kegiatan. Kita tahu bahwa KHD bukan kepandaian kognitif saja yang kita yang diinginkan oleh KHD, akan tapi budi pekerti anak. Jadi kita membiasakan mulai dari sejak dini, kalau bisa budi pekerti itu harus kita tanamkan. Jadi nanti di SD atau di SMP atau SMA kokoh nanti bangunan tentang budi pekerti. Kemudian pembelajaran tidak hanya menekankan pada aspek kognitif semata, tetapi juga aspek afektif, psikomotor ya. Nah, ini kemudian kita langsung memberikan dokumentasi kegiatan dari kegiatan yang sesuai dengan kegiatan Merdeka Belajar. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau foto-foto di sekolah panjenengan masukkan dalam drive, kalau enggak drive masukkan Facebook atau Instagram. Jadi nanti kalau kita membutuhkan kita tinggal SS ya. Kemudian nah dokumentasinya kegiatan. Nah, dokumentasi kegiatan anak, kemudian refleksi anak. Nah, ini kalau bisa diusahakan ada. Ini saya Yola senang mewarnai anggur, saya Gani suka menempel, saya Regan suka menggambar. Jadi ada anak berbagai macam corak pembelajaran yang anak-anak sukai sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang memang dikehendaki oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kemudian umpan balik. Nah, ada tadi kalau Bunda Lili umpan baliknya lewat tulisan, tangan, atau kemudian berikan ke teman-temannya lewat HP, kemudian di SS kemudian dimasukkan umpan balik, monggo silakan, berbagai macam corak untuk umpan balik. Ada yang membuat Google Form, monggo. Kalau yang nggak bisa Google Form atau yang mana yang ini aja gampang kan, dari teman kita sejawat, jangan jauh-jauh, teman yang ada di lembaga kita ini, seperti teman saya Bu Endang selaku teman sejawat dari Bu Tati, bahwasanya pembelajaran Merdeka Belajar yang telah dilakukan oleh Bu Tati sangat tepat memberikan kebebasan anak untuk mengembangkan bakat, minat dan potensi anak bisa berkembang. Kemudian saya sendiri selaku teman dari Bu Tati memberikan umpan balik juga. Nah, bahwasanya pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sebagai guru berperan menuntun anak sesuai dengan alam dan zamannya. Thank you. Nah, ini Bunda salah satu apa itu aksi nyata saya yang langsung lolos validasi, jadi langsung dapat sertifikat pendidik
Kemudian ada juga yang tidak harus ada umpan balik. Saya tanya kepada Bapak Ibu, silakan nanti ditulis di chat ya. Apakah setiap membuat aksi nyata perlu ada umpan balik atau refleksi? Monggo silakan di chat. Jawabannya di kolom chat sini. Saya tunggu Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan nanti. Pertanyaannya, apakah setiap membuat aksi nyata apa Bapak Ibu perlu membuat refleksi atau umpan balik? Silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Karena sekarang aksi nyata itu sudah mencapai 60. Ya, Bapak Sarmini, iya Bu perlu. Ya, lanjut lagi. Ya, Pak Lukman. Ini Bapak Su, kita ini Pak Lukman ini ya. Perlu. Ya, Pak Muhadi, ya. Oke. Baik, akan saya bukakan lagi tentang aksi nyata saya yang kedua, bahwasanya bisa dilihat Bapak Ibu aksi nyata saya yang kedua, bisa dilihat? Bisa. Sudah Halo? Bu, sudah terlihat. Terima kasih Ibu. Untuk aksi nyata saya yang kedua, ini saya tidak menggunakan refleksi benda Bapak Ibu, dan tidak menggunakan umpan balik. Karena apa saya tidak menggunakan umpan balik dan refleksi? Karena di modul yang membutuhkan asesmen ini tidak ditanyakan umpan balik dari teman sejawat atau refleksi dari anak-anak. Karena di perencanaan pembelajaran PAUD ini merumuskan alur tujuan pembelajaran ATP dan tujuan pembelajaran TP. Dan di sini kita menjabarkan apa ATP, apa itu TP. Coba kita buka pelan-pelan ya Bu ya. Ini langsung saya juga mendapat sertifikat lolos validasi. Coba pelan-pelan saya buka Bunda ya. Nanti saya bagikan ke grup, nanti bisa dimodifikasi tapi jangan ngeplak ya Bu ya. Bentar. Pengertian CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fondasi pada PAUD. Sedangkan CP mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkungan materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Ini adalah pengertian CP ya Bu ya. Kemudian fase-fase capaian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran itu pembelajaran yang fleksibel, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik, pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Ini saya mempelajarinya di video modul itu Bunda. Jadi Bapak Ibu bisa merangkum. Nah, kalau merangkum tentunya Bapak Ibu sukses karena rangkumannya beda dengan yang lain ya. Ini saya adalah merangkum. Insya Allah kalau merangkum Bapak Ibu, pesan saya tak boleh di skip. Pokoknya akan merangkum tidak boleh di skip. Keselak kupu skate baca belum sampai 5 menit ditutup. Samen yang itu lain nggak boleh ya. Ini ada beberapa ini memang saya ngambil dari video tersebut ya Bu ya. Nah, ini lingkungan materi. Nah, apakah lingkungan sekitar, contoh capaian pembelajaran. Nah, ini ya Bu ya. Kemudian sudah nggak ada foto anak-anak, nggak ada umpan balik dari teman sejawat. Karena di sini memang tidak membutuhkan umpan balik atau refleksi. Nah, jadi kita membuat aksi nyata, lihat-lihat dulu di ketentuan yang diminta oleh modul kita. Kalau memang modul kita membutuhkan refleksi atau membutuhkan umpan balik, ya kita harus memberikan. Kalau tidak usah, ya sudah, kita hanya memberikan materi seperti ini. Misalnya seperti profil pelajar Pancasila. Kita boleh sama karena ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, semuanya sama ada 6. Nah, kemudian
mau di ATM dirubah yang satu bukan dimensi satu kan percaya dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampean rubah sendiri tidak boleh. Nah, kalau seperti itu semuanya harus sama, tidak boleh diotak-atik. Seperti ingaso sungkolodo mau dibentuk misalnya nalikane niki niku enggak boleh. Jadi walaupun sama enggak apa-apa karena memang itu ketentuan dari atasnya gitu ya Bunda ya. Kemudian kita ini merangkum asesmen terdiri dari asesmen formatif, asesmen sumatif. Karena kalau di TK kita sudah tahu ini hanya yang kita pelajari di modul. Kalau di TK bunda-bunda semuanya tahu bahwa pembelajaran di TK itu asesmennya yaitu melalui satu yaitu catatan anekdot, kemudian checklist, kemudian hasil karya dan foto berseri. Jadi yang ada di sini memang sudah ada di modul. Jadi kita tetap kita pelajari dan kita tuliskan narasinya di sini ya. Gak boleh ngawur sendiri ya Bu, biar lolos. Apalagi dengar-dengar apa betul apa enggak ya Bunda ya. Katanya apa wacana apa enggak, nanti kalau yang seperti saya guru swasta, kalau yang nggak punya aksi nyata di PMM katanya nggak bisa cair, nggak tahu. Yes, walaupun bukan itu solusinya untuk agar cair, tapi kita belajar ya Bu ya, karena belajar adalah membuka kita dari yang tadi kebodohan kita akan terbuka dengan sendirinya, pelan-pelan akan menjadi bukit kemampuan kita. Mungkin ini gambaran aksi nyata saya yang butuh refleksi dan butuh umpan balik. Ada juga yang tidak butuh umpan balik. Mungkin ada pertanyaan Bu Divi? Oh ya Bu, anak dari tadi nggak ada ice breaking. Gimana tak kasih ice breaking sebentar ya Bu? Bapak Ibu mau ice breaking? Mau Bunda. Mau Bu, karena dari tadi Bunda Divi tak suruh ngasih ice breaking, kok ice breakingnya lupa. Bunda Divi, baik kita sejenak maaf ice breakingnya kita menggunakan tangan saja ya Bu ya. Jadi tidak usah di asetnya nanti kalau mengambil videonya lama nanti sharingnya. Yang lagi booming sekarang ya Bu ya, baik untuk TK, SD, SMP, SMA ya, jangan membuli ya Bu ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak olok-olok, saling sayang dan teman dengan teman. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang, saling lawan dan sayang dengan teman. Tepuk buli. Jangan suka jangan suka caci maki, jangan suka menghakimi, bullying, no, sayang teman, yes, sayang teman, yes. Bapak Ibu, apakah sudah diberikan ke murid-muridnya Bapak Ibu semuanya? Mungkin kalau SMA juga suka mungkin Pak Muhati, karena SMA juga perlu perkembangan ya. Ini ada Bapak Muhati, SMK sama Bapak Arif Ulumi. Bapak Arif Ulumi, terima kasih Bapak Muhati dan Pak Arif Ulumi yang bersedia hadir di dia lolos validasi di rombel saya. Mudah-mudahan bisa berguna untuk Bapak Ibu semuanya, baik yang TK. Nanti lagi ya Bapak, karena waktunya sudah mepet Bapak Ibu, ini belum ada refleksi yang nanti ditutup oleh Bu Divi ya. Mungkin ini karena nanti ini
ini masih tulis satu Bapak Ibu, nanti ada ngoprek tentang AI, tentang bagaimana membuat video, nanti kita berkelanjutan. Kalau Bapak Ibu berminat, monggo. Kalau Bapak Ibu masih setia dengan kami walaupun Bunda PAUD sama Bunda Lili Bu Divi, nanti kita akan memberikan kelanjutan dari apa yang Bapak Ibu butuhkan, karena di sini ada mentor yang luar biasa. Bunda Lili ini sudah ke Jakarta, ini sudah mendapatkan level juta apa ini pembatik. Jadi Bu Divi ini perlu diambil ilmunya, luar biasa. Kemarin juga dapat hadiah itu dari Masih finalis Bu. oh iya, besar. walaupun finalis luar biasa. Kemarin saya lihat itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya pada malam hari ini. Saya sebagai insan yang manusia yang biasa tentunya banyak kesalahan, dan selebihnya saya berikan kepada Bu Divi untuk merefleksi, dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita. Selanjutnya sesi tanya jawab, kami buka pertanyaan. Monggo yang mau bertanya bisa menekan tombol raise hand atau bisa melalui kolom chat. Untuk Bapak Muhammad Lukman Hadi, dipersilakan. Terima kasih. Ini Bapak suhu saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk nuwun Bapak Ibu sudah diberi kesempatan untuk belajar di sini nggih. Nah, saya di sini belajar bareng, pengen jadi siswa dari teman-teman luar biasa di sini yang nantinya bisa kita aplikasikan di instansi kita masing-masing. Selanjutnya terima kasih juga untuk Bu Lili, Bu Halima, Bu Divi yang sudah, dan teman-teman tim ya, yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Luar biasa. Tadi saya ngikuti dari awal Bu, supaya kursinya itu cukup Bu. Tadi dari awal saya ngikuti, luar biasa penjelasannya. Tadi daging banget ini. Ilmunya luar biasa. Tadi nantinya bisa diaplikasikan ke rekan kita di sekolah masing-masing. Langsung saja nggih untuk Bu Lilik dan Bu Halima untuk pertanyaannya terkait dengan PMM ini nggih. Ini memang hari ini itu memang terus ya, dilanjutkan terus tentang peningkatan PMM khususnya di instansi dan bentuknya Kombel. Yang ingin saya tanyakan ini Bu, terkait dengan indikator untuk aksi nyata kan ada 3 nggih, warnanya nggih. Ada biru, ada orange, dan ada hijau. Nah, terkait itu bagaimana kita untuk mensikapi hal itu supaya kita tidak terburu-buru dalam melaksanakan aksi nyata. Soalnya fakta juga membuktikan bahwasanya kalau kita dikejar targetnya sertifikat itu, maka esensinya belajar itu nggak ngena. Nah, mungkin pengalaman dari Bu Lili, Bu Halima, dan teman-teman ini, bagaimana kita belajar itu nggak ngejar itu, yang kita kerja itu bagaimana cara kita memahami tiap-tiap topik yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Insya Allah kalau kita niatnya itu kita pahami dengan pelan-pelan, maka utamanya dari belajar itu akan dapat. Kalau kita belajar potong-potong itu nanti loncat sana loncat sini, nanti ya itu tadi. Tipsnya dari Bu Lili dan Bu Halima mungkin ada tipsnya yang sederhana, nyata di sehari-hari, sehingga juga motivasi Bapak Ibu guru atau rekan guru kita jawab di sekolah.
Makatan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Monggo bisa langsung dijawab atau kita menerima pertanyaan lagi? Langsung dijawab Pak, mungkin ya Bu Devi, biar ndak lupa gitu. Nggih, Monggo Bu. nggih, saya coba menjawab nggih Bu Halim. Nggih, terima kasih Pak Luhman, ini sangat memotivasi rekan guru. Intinya kita tidak perlu mengejar sertifikat, yang penting ilmu yang kita dapatkan yang ada di PMM itu memang benar-benar dilakukan, istilahnya benar untuk melakukan aksi nyatanya. Menurut saya begini, Pak Luhman SMP, SD atau maaf dari SD apa SMP Pak Luhman? TK? Nah, SMK Bang, TK, SMK Bunda. TK. Oh nggih. SMK, Oh SMK. Oh iya Pak Luman, malah pas ini kalau SMK. Gini Pak Luman, sekarang itu di PMM seperti yang saya sebutkan kemarin, tadi ya, kemarin pengimbasan saya. Gini, yang seperti saya sebutkan tadi itu di PMM itu ada menu rekomendasi belajar. Kalau di SMA nggih. Sebenarnya TK, PAUD, SMK sama PMM-nya, cuma ini ada menu rekomendasi belajar yang terintegrasi dengan rapot pendidikan. Jadi di situ itu yang direkomendasikan dulu untuk membenahi rapot pendidikan yang ada. Jadi coba Pak Lukman buka rapot pendidikannya di satuan pendidikan, itu apa yang kuning begitu. Nanti di situ di PMM itu akan muncul rekomendasi belajar. Nah, menurut saya itu lebih baik itu yang didahulukan begitu nggih. Karena apa? Itu untuk istilahnya yaitu tadi membenahi kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Jadi setiap satuan pendidikan SMK, SD, SMP itu tidak sama. Di setiap sekolah itu tidak sama begitu. Ada rekomendasi belajar yang harus mungkin dipelajari dulu untuk lebih baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang di satuan pendidikan tersebut begitu nggih Pak. Itu ada rekomendasi belajar yang mulai beberapa hari ini karena apa, saya juga masuk itu penggerak terpilih dalam program Bergema, itu salah satu yang awal dari pembekalan kami itu untuk pengimbasan dalam rekomendasi belajar begitu Pak. Jadi coba dilihat nanti nggih Pak di rapot pendidikan Bapak itu apa yang harus dibenahi. Nanti di PMM itu akan muncul pelatihan yang harus belajar lebih dahulu, direkomendasikan begitu. Begitu nggih. Kalau untuk PAUD, kalau menurut saya karena kita itu yang terdekat di kurikulum Merdeka ini, mungkin untuk pembelajarannya mungkin lebih baik ke rekomendasi yang seperti kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu nggih. Mungkin itu jawaban dari saya Pak Luhman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang rapor pendidikan itu yang mengakses tidak hanya kepala sekolah, itu bisa untuk guru-guru begitu, bisa untuk langsung guru-guru bisa mengaksesnya juga memakai akun Belajar ID. Nah selain itu progres pembelajaran kita itu yang ada di PMM sudah terekam di BPPMP. Untuk pasuran saya kurang paham, sudah di apa istilahnya disosialisasikan apa belum, saya kurang paham begitu nggih. Itu jadi semua yang aktivitas pembelajaran kita di PMM itu terekam di BPPMP begitu. Itu ada linknya Bapak, namanya Superman, itu supervisi mutu pendidikan begitu. Ada, itu bisa dicek. Seandainya dan ada satu lagi yang sekarang digerakkan oleh pemerintah, itu membuat kombel intrasekolah.
Jadi disarankan untuk membuat kombel intrasekolah. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa saling berkolaborasi, untuk memperbaiki pembelajaran yang berorientasi kepada murid sehingga hasil belajar murid tersebut bisa meningkat begitu. Jadi ini juga fokus adanya kombel intrasekolah begitu. Jadi ini intinya begini, kita saling bahu membahu mungkin dari penggerak komunitas dan dari dinas dan sebagainya, itu saling berkolaborasi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita begitu nggih Pak. Terima kasih Pak Lukman, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, matur nuwun Bu. Oke. Coba nanti dilihat Pak rekomendasi belajarnya. Selanjutnya Bapak Ramli, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aceh, guru SMP, Pak. Iya, Pak. Saya Oh, ingin selamat datang Bapak Ramli Aceh. Ya. Selamat bergabung di Pasuruan Bapak. modul yang Ibu sajikan itu. Namun ada satu pertanyaan saya tentang misalnya kita telah mengupload aksi nyata. Waktu kita upload aksi nyata diminta dokumen. Jadi kita pilih dokumen. Pas kita pilih dokumen, kita nggak dibuka dokumennya, Bu. Hanya ada nomornya saja. Jadi kita pilih terus, terupload. Ya, apakah Anda yakin? Kita bilang yakin. Tahu pas kita buka kembali, bukan itu yang harus kita kirim. Salah kirim file. Begitu Pak, iya. Salah Jangan upload, Pak. kita batalkan dan kirim langsung hari itu juga. Pertanyaannya, Bu. Cuman salah kirim file, Bu. Jadi kita udah yakin pas setelah kita kirim ini udah nggak lolos terus. Karena salah kirim. Mana Bu? Ada jalan nggak kira-kira untuk Mungkin membatalkan saya file? bisa menjawab. Bu Lili, saya nanti kalau kekurangan jawaban saya nanti Bu Lili bisa Iya, melengkapi. monggo. Bapak Ramli, mungkin tadi dari awal panjenengan itu sudah membuat aksi nyata. Tapi Ya, betul. pas upload itu panjenengan Bapak Ramli itu keliru menempatkannya tidak sih, karena sudah sebenarnya sudah tidak sesuai dengan apa yang diminta di modul yang Bapak tadi pelajari. Kalau bisa dibatalkan, diulang kembali, disesuaikan dengan aksi nyata yang sesuai dengan Bapak kerjakan. Mungkin Bu Lili bisa melengkapi Bunda Lili. Oh, enggak, itu tadi intinya salah upload begitu ya, Bu Halim. Mana caranya Bu? Kita ulang kembali itu. Tapi saya lihat mau saya coba ulang Tidak nggak bisa bisa. ya, betul Pak. Makanya gini, memang salah. kita Iya, harus salah hati-hati untuk menguploadnya. Begini, mungkin biar Nggak ada jalan, nggih, ya. biar kita membedakan itu untuk penamaannya Pak. Penamaannya itu harus dibedakan dengan yang lain biar kita bisa istilahnya kalau di Jawa niteni begitu nggih. Kalau di sini niteni begitu. Jadi penamaannya mawon itu lagu, ya. nggih ya, penamaannya aja itu harus disesuaikan dengan aksi nyatanya begitu mungkin Pak. Jadi tidak salah upload. Karena apa? Kalau sudah salah upload itu harus menunggu selama kurang lebih 2 minggu untuk menunggu validasi begitu Pak. Tetap jadi nunggu lama begitu. Nggih. Kalau sudah begitu kita Nggak perlu kejadian sekali. perbaikan. Mungkin sambil nunggu Bapak bisa buat aksi nyata yang lain begitu saja nggih. Jadi gini, tidak perlu kita itu menunggu sertifikat terbit, bisa mengunggah aksi nyata yang lain. Tapi ya itu tadi intinya kita biar lolos aksi nyata itu tadi harus hati-hati dalam mengunggah, terus harus disesuaikan dengan rincian yang diminta oleh PMM begitu, aksi nyata yang akan diunggah begitu nggih. Mungkin itu saja Bu Divi dari saya.
Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Ya, sama-sama. Bunda Lili, ini ada pertanyaan dari Bu Rosminar Mustamar. Assalamualaikum, maaf Bunda, saya sudah melakukan aksi nyata sebanyak 3 kali. Untuk pembenaran aksi nyata sudah saya benarkan, setelah dibenarkan diulangi lagi, setelah diulangi aksi nyata saya malah hilang dan mengulang dari awal lagi untuk perbaikan. Mohon petunjuknya Ya, Bu. itu Monggo Bunda Lili, ini bagaimana kasusnya ya, ini? betul. Itu berarti ada permasalahan mungkin di akunnya, Bu. Jadi di platform Merdeka Mengajar itu ada juga pusat bantuan. Nah, ketika Bapak Ibu mempunyai kendala, bisa langsung lapor ke pusat bantuan, begitu ya. Itu manfaatkan, Bu. Cepet banget. Kemarin itu saya laporan yang apa ya, kemarin itu ndak bisa unggah perangkat ajar atau gimana gitu, itu langsung ditanggapi begitu. Dicoba saja kalau memang ada kendala di platform Merdeka Mengajar, gunakan itu pusat bantuan, begitu ada di situ. Sudah terbiasa apa belum ya? Kita biasanya itu di bagian, bentar saya bukakan, diklik akun, terus kita pilih yang pusat bantuan, begitu ya. Di situ silakan dimaksimalkan untuk jika ada kendala silakan dimaksimalkan pusat bantuan. Insya Allah tim selalu tanggap, begitu ya. Ini kebetulan saya juga masuk grup itu yang penggerak itu, jadi sering konsultasi dengan tim PMM, begitu. Jadi kebanyakan selain saya biasanya ada kendala lapor di grup itu, saya juga lapor di pusat bantuan, begitu. Insya Allah langsung ditanggapi gitu. Kemarin ada juga kendala setelah versi ya punya saya sendiri. Setelah versi baru, saya update versi baru, komunitas saya hilang. Jadi menu komunitas saya hilang. Nah, di situ saya juga langsung laporan di tim PMM, juga saya laporan di pusat bantuan, begitu. Itu mungkin Bu Halim dari saya. Jadi manfaatkan pusat bantuan jika ada kendala. Kadang ini sering beberapa hari ini sering ada kendala karena masih ada tambahan menu-menu di LMS, menu-menu di PMM, jadi sering ada kendala. Kadang kemarin ada juga yang akunnya tertukar, itu mungkin karena perpindahan antara SD ke SMP dan sebagainya, akunnya bermasalah. Kemarin juga seperti itu. Disarankan untuk menggunakan pusat bantuan itu. Begitu Bu Halim dari saya. Ya. Nggih. Monggo Bu Divi, ada lagi? Ini juga ada. Itu pertanyaannya itu Bu, ada sudah 3 kali membuat aksi nyata masih gagal. Ya, itu karena yang terakhir yang ketiga hilang kan? Itu bisa bukan Bu, ada pertanyaan lagi. dari Gitu. media dulu Bu, media dulu. Ya, oke. Itu kemudian dibenahi karena refleksinya, kemudian refleksinya dirubah masih gagal lagi ketiga kalinya. Itu gimana itu caranya itu Bu? Itu coba ada yang sanggahan gitu loh Bu, kayak begitu. Soalnya saya sendiri belum pernah. Itu di chat itu Bu, ada di chat itu Bu. Ya. Bu Melia itu Bu Bu. Melia. Sudah 3 kali. Iya. Bu Melia ada ini, bisa mungkin sebabnya apa gitu. Kok sampai 3 kali gagal terus. Di situ coba sekarang sudah diupload apa belum Bu Melia? Kalau memang sudah benar dan sesuai, itu ada sanggah gitu loh Bu Halim. Soalnya dari teman-teman katanya ada gitu. Soalnya saya sendiri tidak pernah perbaikan, jadi kurang tahu kalau yang itu begitu. Ketiga kalinya itu nanti saya tak loreng aja Bu. Oh iya, saya tak mungkin loreng aja. gitu kan, ada keterangannya Bu Halim itu kayak gitu. Biasanya ada keterangan apa yang nanti tak kurang dikaji begitu. repot. Nggih.
soalnya nggak pernah berburu. Itu teman saya Purwosari. Ya, kontennya mungkin tidak pas. Ini Itu ada jadi biasanya Bapak Amrul Hidayat Perbaikan pas. Oh, mungkin jawab dari Pak Amrul. Terima kasih Bapak Amrul. ya. Apa ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum waktunya habis, ini kurang berapa menit sudah melewati. Sudah melewati. Luar biasa Mari malam-malam. Bu Lutfi. Mari Bu Lutfi. Oke, Bu Alim. Apa ada pertanyaan? Ya, Bu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, alhamdulillah malam-malam masih menyebabkan semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Ini Bu, terus terang aja meskipun saya ini di jenjang SMK dan apa namanya ya pemahaman tentang PMM ini belum begitu detail Bu, mohon maaf nih. Ini dalam rangka saya mengikuti supaya saya memahami betul PMM itu nanti aplikasi seperti apa dan bagaimana, termasuk upload aksi nyata itu. Kalau yang saya ketahui kemarin itu karena saya CGP angkatan 9 dan kebetulan PP saya ini 25. Itu aksi nyatanya itu saya uploadkan yang di PMM saya itu yang di aksi nyata Bu. Jadi kalau diterangkan sama Bu Lili tadi kita harus lihat dulu rapor belajar kita seperti apa, itu baru tahu Bu saya sekarang. Sehingga nanti pelan-pelan akan saya buka seperti apa dan sambil lihat YouTube mungkin bagaimana caranya. Apakah memang harus buka satu persatu seperti itu Bu Lili? Sehingga aksi nyata yang kita upload nanti betul-betul bisa diterima begitu. Ya, betul Pak. Atau bagaimana? Itu mohon step-stepnya itu loh Bu Lili. Biar kita lebih paham lagi. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, itu Bapak nanti masuknya itu di pelatihan mandiri begitu. Bisa mendownload di Play Store kalau di HP. Terus selanjutnya Monggo Bu Lili dijawab. nggih. Wah, ternyata saya sudah jawab Bu. Terpental mungkin. Ngomong sendiri berarti saya tadi. Begini Pak, kalau di HP itu bisa download di Play Store begitu nggih. Nah, bisa mendownload di Play Store. Nah, di situ Bapak bisa ya itu Pak lanjut ke pelatihan mandiri Pak yang diklik. Nah, itu di situ di situ ada rekomendasi belajar apa tidak di Bu, ada Bu. Itu yang harus diutamakan dulu begitu, karena itu terintegrasi dengan rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak begitu. Biar ini kebetulan ada 3 Bu, inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3. Itu apa harus semuanya dibuka Bu? Ya sementara satu-satu dulu aja Pak. Yang awal inspirasi 1 itu diselesaikan modulnya sampai selesai. Kalau bisa unggah aksi nyata sekaligus, silahkan begitu. Itu waktunya bebas Pak. Jadi ketika Bapak sudah mengerjakan yang inspirasi biasanya itu satu modul tapi di dalamnya ada beberapa modul begitu. Jadi bebas kapan dinyelesaikannya. Jadi bebas, itu waktunya tidak diburu. Bebas. Ketika Bapak Ibu longgar silahkan dikerjakan begitu. Kalau kita kan tidak mengumpamanya, kita memang yang kita inginkan ilmunya. Tapi juga kalau dapat sertifikat kan juga bonus begitu.
Ya mungkin Oke. bisa diluangkan waktu sedikit untuk menyelesaikan PMM-nya itu begitu. Mungkin itu Pak. Kalau rekomendasi belajar sampun Bu, apa lanjut ke progres topik nih Bu? Boleh Pak, langsung ke topiknya. Silakan yang mungkin lebih terdekat untuk anak-anak, misalkan pembelajaran yang berdiferensiasi apa-apa gitu. Nggih, Oke. gitu. Kalau yang rekomendasi Oke, belajar, teman-teman, Bu Lili nggih, informasi sami-sami pun. Pak. Memang kalau yang rekomendasi belajar itu dimunculkan terintegrasi dengan raport pendidikan kita begitu. Oke, ingin bertemu nanti untuk selanjutnya mungkin minta bantuan Bu Alima. Nggih, monggo. Bu Lili, ini TGB Oh saya, iya Bu. iya Pak. Iya Bu. Luar biasa kok orangnya. Potensi tinggi itu saya dorong nanti biar jadi instruktur seperti jenengan, Bu. Nggih. Ini ada yang resen ini Bu Fadilatin, monggo Bu Fadilatin. Ini juga suhu ini Bu Fadilatin, monggo Bunda. Terima kasih waktunya Bunda. Itu saya terkait aksi nyata di PMMY, saya mau tanya ini. Saya kan udah punya komunitas di lembaga saya. Nah, secara rutin setiap akhir pekan atau 1 minggu sekali itu teman-teman ditargetkan menyelesaikan satu topik. Dan kebetulan satu topik itu disamakan untuk satu lembaga. Kita belajar bareng, bahasnya juga bareng, skalanya bareng. Termasuk membuat template, membuat kontennya, membuat template-nya itu juga bagi-bagi tugas karena keterbatasan tugas kita selain ngajar dan tugas tambahan lain kan banyak terbentuk tugas-tugas yang lainnya. Akhirnya kita sepakat satu topik itu membuat template yang sama untuk semua. Jadi setiap topik 1, topik 2 dan seterusnya kami membuat template yang sama untuk aksi nyata. Yang membedakan hanya di deskripsi, refleksi dan deskripsinya. Iya, di refleksi dan deskripsinya. Alhamdulillah dengan yang sama itu Pak ternyata lolos semua. Akhirnya karena lolos seperti itu, keterusan saya membuat template yang sama untuk semua topik. Apakah itu rekomendasi atau enggak nih Bunda? Gini aja Bu. Boleh enggak? Kita cek di BPPMP-nya apa plagian enggak ya? Kadang itu aksi nyata banyak kemiripan gitu di progresnya BPPMP. Jadi Alhamdulillah tidak lolos semua saja. di lolos. BPPMP, di lolos. BPPMP-nya sudah dicek di Superman. Wah, yang 10 poin itu sih. Iya. Ya, Ya kemiripan awalnya memang kemiripan rendah gitu. Berbunyi kemiripan apa gitu? Rendah. Iya. Terbaca rendah. terendah. Sekarang juga masih rendah. Ya. Yang sekarang belum buka. Sekarang belum buka. Yang awal-awal saya lihat rendah gitu. Iya, ya. Ya Iya. memang kalau Boleh ya nggak nggak diteruskan? apa-apa Bu, kalau memang tervalidasi nggak masalah. Cuma memang kadang kan validatornya itu yang memvalidasi kan beda-beda. Kadang memang ada pengalaman teman saya juga disamakan ternyata yang satu lolos, yang satu tidak begitu. Lah ini kebetulan Ibu lolos semua, alhamdulillah. Mungkin memang benar yang harus dibedakan itu kadang memang bagian refleksi begitu. Itu di aksi nyata itu ada kadang juga ada keterangannya boleh berkolaborasi dengan teman sejawat tapi membuat refleksi sendiri-sendiri, intinya seperti itu ada juga. Ya bersyukur aja Bu. Saya berpegangan karena saya berpegangan pada kata-kata Ya, tadi itu nggak boleh berkolaborasi. Nggih, betul. Harusnya saya buat bersama-sama aja lebih kaku. Ya. Ya boleh nggih Bun, saya lanjutkan Enggak aja apa-apa, nggih. pokoknya tergantung itu rinciannya itu gimana. Enggak apa-apa Bun, cuma ya itu tadi memang tergantung yang diminta. Memang ada kadang Kalau sebetulnya yang ada judul seperti menentukan tema, topik, elemen dan kita harus kolaborasi Iya, memang. Makanya saya buat kolaborasi. Ayo sama biar cepat. ya nggak apa-apa ya. Kayak gitu. Biasanya yang beda kan ya itu tadi ada keterangannya di bagian refleksi begitu. Nggak apa-apa Bun, nggak apa-apa. Pokoknya nggak Makasih, nggak Bunda. sami-sami.
Saya lanjut nggih. Nggih, makasih. Makasih Bu Halima. Sama-sama Bu Fadilatin. Ini CGP angkatan 40 Lili, teman saya di sekolah. Monggo, apa ada yang ingin bertanya lagi? Ini ada Bu Rosminar ini Bu. Ada pertanyaan lagi Bunda Lili. Nanti dengan jawab. Apakah PMM ini harus ada target yang harus dikerjakan dan sertifikat yang didapat harus memenuhi target juga Bunda? Mohon bantuan agar saya bisa memahaminya. Tidak ada target, Bu. Jadi silahkan dipelajari, disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu, begitu saja. Namun memang ini banyak teman-teman saya itu sudah 42 sertifikat, 35 sertifikat, tapi mungkin itu kemarin itu yang GTK inspiratif itu loh Bu, itu katut loh, yang itu katut wawancara itu yang sampai segitu gitu. Jadi tidak ada target, untuk waktu juga enak, jadi waktunya bebas begitu, tidak ada target Bu. Cuma ya memang kita intinya tadi untuk meningkatkan mutu begitu, mutu pendidikan kita diharapkan untuk mengakses PMM untuk belajar lebih enak Bu, daripada maksud saya itu sangat enak sekali gitu loh PMM ki. Sertifikatnya juga bonafit, pembelajarannya memang mengena sekali, disesuaikan dengan kondisi kita saat ini begitu. Jadi tidak ada target gitu. Mungkin itu saja Bu Halim, Bu Divi. Ya. Kasih Bu TV bisa direfleksi. Bapak Ibu nanti kalau minta jawabnya lagi silakan nanti di grup forum berbagi paut bisa di-chat minta. Nggih, monggo bisa dilanjut di grup. Monggo Bu Devi direfleksi. Terima kasih nggih atas ilmu yang telah diberikan Bapak Ibu sekalian. Demikianlah rangkaian seminar kali ini yang membahas tentang kiat sukses validasi aksi nyata PMM. Sebelum sesi ini saya tutup, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari seminar webinar hari ini, yaitu sesuai dengan pengalaman saya juga. Yang utama adalah pahami modul di tiap topik yang kita pilih. Nah, setelah kita memahami, yang pasti kita akan bisa mengerjakan post-test. Kemudian untuk ke aksi nyata sama judulnya dipahami dulu, kemudian pastikan aksi nyata tidak mengandung unsur plagiarisme atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsi ataupun refleksi dengan rekan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pastikan aksi nyata sesuai dengan panduan yang tertera seperti yang saya sampaikan barusan. Kemudian pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Pastikan memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata yang dipilih, foto ataupun video. Kemudian menerima minimal satu umpan balik dari objek aksi nyata. Nah, kalau sudah semuanya dilakukan, insya Allah tidak ada perbaikan. Jika ada perbaikan seperti yang tadi disampaikan, yang pasti apa yang kita upload share di sana itu harus diganti, karena saya juga ada 2 kali saya perbaikan. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang masih belum ada pemberitahuan, masih dalam proses validasi. Semoga Bapak Ibu semuanya juga bisa seperti itu. Selamat mempraktekkan. Terima kasih.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Usai sudah perjumpaan kita di acara webinar kali ini. Mohon maaf jika selama saya memandu acara ada kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada foto bersama Bu. Nggih. Divi ada foto bersama Bu Divi. Oke, monggo. Pinter sing foto. Saya enggak apa-apa, Bu. Saya enggak apa-apa, mungkin di on kamera tapi sinyal saya kurang bagus. Sesi satu sudah. Bu Lilik ya. Oke, ini tapi enggak terlihat semua ya, enggak. Pak Ariful Lutfi aja, Pak Ariful minta tolong Pak Ariful di foto Pak Ariful. Ini sinyal saya kurang bagus. Banyak sesi, Bu. Dibuka kameranya Pak. Selamat malam, semoga dari hasil ini Bapak Ibu semuanya bisa mudah untuk membuat aksi nyata. Mungkin bisa ditutup Bu Lili. Terima kasih semuanya. Terima kasih Hingga Pak Lili, Lili, Bapak Ibu Bu Divi. semuanya.